Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pamulang, yang terhormat Bapak Dekan Universitas Pamulang, yang terhormat Ibu Dosen, Ibu Kasih SPD MPD, yang terhormat teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai healthy mentality atau kesehatan mental. Tahukah kamu bahwa orang sehat adalah orang yang sehat dalam kedua aspek, yaitu jasmani dan rohani, yang dapat diartikan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita, mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bertindak, dan juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Kesehatan mental yang baik dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana batin seorang individu ada di dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan untuk kita menikmati kehidupan sehari-hari, bersosialisasi dengan baik dan menghargai sekitar. Namun, menurut survei yang dilakukan World Health Organization atau WHO, 1 dari 4 orang di dunia menderita gangguan mental atau neurologis dan hampir 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Perawatan tersedia, tapi 2/3 dari penderita tidak pernah mencari bantuan profesional. Mengapa demikian? Yang pertama, terkadang penderita tidak sadar akan gangguan yang dialami karena kurangnya edukasi dan kesehatan mental. 2. Stigma seringkali menyebabkan orang dengan gangguan jiwa atau ODG merasa malu, putus asa, dan enggan mencari atau menerima bantuan dari orang lain. Yang ketiga, perlakuan diskriminatif. Menurut peneliti yang diterbitkan Journal of Health and Social Behavior, 33% orang tidak ingin bertemu dengan seorang yang hidup dengan masalah kejiwaan, dan 58% orang tidak mau bekerja sama dengan mereka, dan 68% orang tidak ingin penderita gangguan jiwa menikah dengan keluarga mereka. Lantas, apa saja tanda-tanda adanya gangguan pada kesehatan mental yang harus kita waspadai? Merasa sedih, stres, atau depresi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, menarik dan mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, atau lebih sering menyendiri dan melamun. Sering mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinga ketika tidak ada suara atau bisikan apapun. Kondisi ini dikenal dengan halusinasi, paranoid, atau memiliki perasaan cemas yang berlebih terhadap sesuatu yang semestinya tidak perlu dicemaskan. Memiliki emosi atau perasaan yang berubah-ubah, terkadang emosi yang ditunjukkan ekstrim dan bisa melakukan tindakan berbahaya. Pola makan dan pola tidurnya berubah-ubah dan biasanya menjadi tidak normal. Memiliki keyakinan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Meskipun telah dibuktikan secara objektif, namun pengidap tetap meyakini kebenarannya. Kondisi ini disebut juga dengan delusi. Isi pembicaraan kacau atau ngelantur yang disebabkan karena kekacauan alam berpikirnya. Muncullah keinginan untuk mengakhiri hidup. Salah satu alasan terbentuknya stigma-stigma negatif tentang kesehatan jiwa adalah karena edukasi dan pengetahuan dalam topik tersebut yang minim. Ketahuilah bahwa gangguan kejiwaan dapat menyerang dirimu atau siapapun, tidak melihat gender, usia, ras, ataupun status sosial. Masih terlalu banyak orang yang menganggap kondisi seperti ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan bahan lelucon atau dianggap berlebihan saja. Gangguan jiwa bukanlah pilihan, karena bukan mereka kurangnya bersyukur, keyakinan atau kerohanian. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap salah satu kesehatan mental, termasuk yang pertama faktor biologis seperti gen atau kimia otak, pengalaman hidup seperti trauma atau pelecehan, riwayat keluarga dengan masalah mental, dan kesehatan mental. Penyakit mental merupakan penyakit yang nyata, rasanya seperti mimpi buruk, jadi jangan memperburuk semua itu dengan kurangnya empatimu.